Kajian Tahdzibul Akhlak masih penyakit hati yang nomor 11-nya al-kibru, kiber. Bagian ke berapa nih ya, tentang afatul kibri atau bahaya gitu ya, bahayanya al-kibru. Ada 10 dengan berdasarkan hadis. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja dari al-kibru, yang menjadi penghalang itunya untuk masuk surga. Itu di akhiratnya ya, menjadi penghalang untuk masuk surga. Nah, sementara di dunianya al-kibru itu menjadi penghalang untuk berakhlakul karimah. Nah, padahal akhlakul karimah itulah pintu untuk masuk surga. Nah, terhalang untuk berakhlakul karimah ya, karena al-kibru itu akan mengunci seluruh pintu, akan mengunci seluruh pintu untuk berakhlakul karimah. Nah, karena ada 10 nih ya. 1 orang yang di dalam hatinya atau seorang yang takabur, jadi sebutannya kan demikian lahnya. Orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, nah, tidak akan bisa memenuhi hadis apa yang ini ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian yang kedua, tidak akan bisa untuk tawadu, padahal tawadu itu adalah puncak dari akhlak seorang yang bertakwa. Ya, tawadu itu puncak dari akhlak seorang yang bertakwa. Bahkan tawadu ini kebalikan gitu ya dari takabur. Orang yang takabur pasti tidak tawadu. Karena padahal gitu ya, tawadu ini adalah puncak dari akhlak orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, tidak akan bisa lepas dari hasud. Ya, orang yang takaburnya tidak akan bisa lepas dari hasud. Yang keempat, tidak akan bisa lepas dari al-hikdu. Kalau bahasa Arabnya al-hikdu itu dendam. Nah, di mana dendam ini lanjutan dari hasud. Artinya kalau hasudnya sudah sampai ke ubun-ubun lah, pasti masuk ke dalam dendam. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi pada ahlul kitab. Dulu, sekarang juga sama sih. Ya, dulu ini yang terjadi pada ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani terhadap Rasulullah SAW. Baru-baru ini gitu ya, saya baca ayat-ayatnya di surat Al-Baqarah sekitar 100 berapa gitulah. 100 lupa lagi. Itulah intinya ya, bahwa mereka hanya orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka itu hasud terhadap Rasulullah SAW. Nah, dimana kan definisi hasud itu adalah tidak suka gitu kalau orang lain, kalau dalam hal ini kenabian Allah berikan kepada orang lain, dalam arti bukan ahlul kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan dari Bani Israel. Allah memberikan kenabian itu kepada Rasulullah SAW, itu turunan leluhurnya itu
adalah Nabi Ismail, yang menurut mereka itu kan Nabi Ismail itu dari atau ya anak gitu ya, lahir itu dari seorang ibu hamba sahaya. Sementara mereka ya lahir dari Bani Israel itu lahir dari Ishaknya. Kalau Ishak mereka itu lahir dari ya, Ishak itu lahir dari seorang ibu perempuan merdeka. Nah, artinya mereka ini sudah jadi takabur, itu pun sudah membuat mereka takabur, yaitu mereka ini turunan perempuan merdeka, sementara Nabi Ismail itu turunan perempuan hamba sahaya. Mereka sudah merasa merasa takabur, bahkan ada lebih lagi. Bani Israel itu oleh Allah pernah dimuliakan, diangkat derajatnya di atas golongan yang lain. Nah, jangankan dengan hamba sahaya, dengan sesama merdeka pun mereka merasa lebih tinggi derajat mereka gitu ya, lebih tinggi dari manusia yang lainnya. Nah, sehingga nih orang ahlul kitabnya Yahudi dan Nasrani itu hasut kepada Rasulullah SAW karena kenabian Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan dendamnya kan ya, nah, karena hasutnya semakin menjadi itu bukannya dipadamkan itulahnya, hasutnya itu bukannya dipadamkan, malah terus dipupuk, ditanam terus dipupuk, akhirnya yaitu hasutnya sampai ke ubun-ubun, dendam seumur-umur, ya, dendam itu seumur-umur hingga nah, mereka ini di surat apa ayat 108 gitu, Al-Baqarah 108 yang ini nih yang walan tardo ankal yahudu wan nasoro, yaitu tuh ayatnya tuh 100 berapa 208 120 Al-Baqarah 120 walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan rela kepada kamu. Asalnya di sini kamu Rasulullah saja nih ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ya, katakanlah, qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Ini ayatnya ini ya, sebetulnya seperti ini nih. Wala ini taba'ta ahwaahum. Ya, demi Allah, jika kamu nih kepada Rasulullahnya, artinya Allah bicara kepada Rasulullah di sini nih. Ya, demi Allah, jika kamu mengikuti keinginan mereka, al-hawa mereka, la ini taba'ta. Di sini ada qasam yang mahdzufnya adalah in, itu artinya demi Allah jika kamu mengikuti al-hawa mereka, ya kahayang jeung karesep gitulah pokoknya mah, jika kamu mengikuti al-hawa mereka ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada kamu ilmu. Nah, Rasul itu kan diberi wahyu, diberi ilmu. Ya, demi Allah jika ini nanti ayat ini berlaku umum ya. Ayat ini nanti berlaku umum sampai hari ini sama saja. Yahudi Nasrani tidak akan tidak akan rela kepada orang Islam sampai kapanpun, sehingga orang Islam itu mengikuti mereka. Padahal katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya.
Nah, demi Allah jika kamu mengikuti al-hawa mereka setelah datang kepada kamu ilmu, malaka minallahi miwali wala nasir, maka tidak ada lagi maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya kalau ya sama saja, benang merah substansinya gitu ya. Karena petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Jika mengikuti keinginan mereka, kembali lagi ini ayat hadis ini benar-benar globalnya, benar-benar jawamiul kalim. Kalimatnya demikian sebetulnya, yaitu yang kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang sebelum kalian, orang kafir. Ini kalau mengikuti al-hawa mereka artinya mengikuti orang-orang kafir. Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Iya, ayat ini berlaku umum. Ya, ayat ini berlaku umum. Nah, di sini nih ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu dulu kepada hasud kepada Rasulullah SAW itu kan definisi hasud itu kan menginginkan, mengharapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu hancur atau hilang, dan berharap kenikmatan itu menjadi miliknya. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani kan tidak mau, tidak suka kenabian itu oleh Allah diberikan kepada Rasulullah SAW. Mereka menginginkan kan kenabian itu dari mereka, dari Bani Israel. Dari hasud itu ya teruslah mereka itu dendam kepada Rasulullah SAW sampai berperang gitu, karena kan Rasulullah SAW itu banyak perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, musuhnya berhadapan dengan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Mereka memang yang hasud kepada kaum muslimin, terutamanya kepada Rasulullah SAW. Nah, hasudnya mereka orang yang di dalam hatinya ada al-kibru. Ya, anggaplah orang yang takabur, artinya ya orang yang takabur itu tidak akan bisa lepas dari hasud. Yang keempatnya juga tidak bisa lepas dari al-hikdu, karena kalau tidak bisa lepas dari hasud artinya hasud selalu ada, tetap ada. Artinya hasudnya itu akan, kalau dibiarkan hasud itu akan semakin membesar. Nah, orang yang takabur tidak bisa lepas dari hasud. Nah, hasudnya itu pasti akan terus hasudnya tumbuhlah gitu, semakin besar. Akhirnya sampailah kepada lanjutan dari hasud, yaitu al-hiqdu, yaitu dendam. Pasti kalau bahasa kita dendam kesumat, artinya dendam yang sudah tidak bisa diredam lah pokoknya. Mau mengadakan balas dendam pokoknya malah anu ieu teh geuningan anu anu dina film Cenlung baheula. Film Cenlung pokoknya mah sampai mau bersumpah gitulah untuk membalas dendam. Pokoknya mah karena you kill my brother. Pokoknya mah ari teu kitu teu rame meureun film mah nya, film silat teu gelut. Da eta mah film. Itu al-hikdu teh pokoknya sudah tidak bisa diredam, pokoknya mau membalas dendam. Nah, sampai di sana kemarin ya, jauh berarti amat jauh. Nah, orang yang nomor satu kan tidaklah sempurna, jauh berarti untuk sampai kepada iman yang sempurna, boro-boro bisa sempurna, artinya nggak akan bisa. Karena ini tidak akan bisa terpenuhi oleh orang yang takabur, yaitu merasa senang apabila melihat saudaranya mendapat kenikmatan, kan mestinya demikian. Oh, ini jauh tidak akan bisa dipenuhi.
Justru ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan diberi apalah oleh Allahnya, diberinya anugerah karunia, yang muncul kan hasud justru. Karena hasud itu kan tidak suka kalau melihat orang lain mendapatkan sesuatu. Ini nomor satu, tidak akan bisa dipenuhi. Nomor dua, justru kebalikannya. Tawadu itu kebalikan dari takabur, al-kibru gitulahnya. Karena tawadu juga di dalam hati itu adanya. Justru obat dari al-kibru itu adalah tawadu. Ini kan kontradiktif, berarti ini lawannya. Al-kibru lawannya tawadu. Orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, mustahil juga ada tawadu. Padahal tawadu itu adalah tadinya puncaknya akhlak. Puncaknya akhlak seorang yang bertakwa, yang menjadi orang yang tawadu. Wah, no asli tawadu nal. Ayo termawa udun tawadu. Jeung termawa duit. Tawadu. Nah, hasudnya tidak juga bahayanya amat-amat pantas gitunya di awal nih ya. Di awal ini kita coba di review lagi nih ya. Wa afatuhu, ini bahayanya dari al-kibru, meskipun sebesar debu kan, meskipun sebesar debu. Bahayanya dari al-kibru itu azimatun ghailatuhu hailatun. Bahayanya itu azimatun itu amat besar. Al-kibru ini bahayanya amat besar. Wa ghailatuhu hailatun, dan apa disebutnya, kerusakan yang diakibatkan oleh al-kibru itu hailatun, mengerikan. Kerusakannya dengan adanya al-kibru itu mengerikan. Ya inilah sekarang ini uraiannya nih ya. Dan yang paling parah lah gitu anggaplahnya, yang paling parah, yang paling besar, yang paling berat dari al-kibru itu sesuailah dengan hadis yang sebelumnya disabdakan ininya oleh Rasulullah SAW, yaitu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja dari al-kibru. Ya, yang kelima sekarangnya baru 4 berarti seluruhnya ada 10 nih. Yang satu tidak bisa memenuhi iman berarti, karena ini kan la yu'minu ahadukum dengan ketentuan yang salah satu unsur tercapainya kesempurnaan iman itu adalah merasa bergembira apabila melihat saudaranya mendapatkan sesuatu. Kemudian yang kedua tidak bisa tawadu. Bahkan kan yang disebut al-kibru yang pokok itu adalah kepada Allah. Meskipun seseorang itu takabur. Takaburnya kan membandingkan dengan sesama manusia sebetulnya. Ya, takabur itu membandingkan dengan sesama manusia. Kalau dulu iblis dengan sesama makhluk sih. Itu dengan Adam. Tapi hakikatnya takabur itu kan sok besar itu di hadapan siapa? Yang merasa besar itu bukan dengan sesama manusia, hakikatnya dia merasa besar di hadapan Allah. Nah, yang kelima sekarang nih. Yang kelima, wala yaqdiru an yaduma ala sidqi. Ya juga ini kebalikan lagi dari seperti tadinya tawadu. Kalau orang yang takabur pasti tidak tawadu, karena itu kebalikannya, lawannya. Ini juga yang kelima, tidak akan bisa untuk konsisten. Tidak bisa ya konsisten dalamnya tetap gitu, artinya tidak bisa konsisten, tidak bisa tetap berada di dalam asidku, di dalam kebenaran. Paling benar juga kakapengan, apalah sih kakapengan teh, sekali-kali, kadang-kadang pasti lebih banyak salahnya.
Kalaupun benar tekapengan gitu nanti angin-anginan, bahasa kitanya angin-anginan, hanya kadang-kadang untuk konsisten gitu di dalam asidku, di dalam nyesot benar itu tidak akan bisa untuk demikian, karena ini juga hakikatnya bertentangan gitu, bertentangan dengan takabur, dengan al-kibru yang ada di dalam hatinya. Orang yang takabur untuk benar ya susah, karena kebalikannya terhalang. Artinya kan ini kan menjadi penghalang. Al-kibru itu menjadi penghalang untuk benar. Kita lihat lagi ini kan kasusnya gitu antara iblis, ya iblis saja bukan antaranya, iblis, di mana iblis ini kan Allah menyebutnya dia ini aba wastakbaro gitu kan, dia menolak perintah Allah dan bersikap takabur. Bisa nggak iblis melaksanakan, mengamalkan yang benar saat itu? Kan tidak, ya itulah yang menjadi penghalang itu, karena dia takabur sehingga dia menolak untuk melaksanakan perintah Allah, padahal perintah Allah itu pasti benar. Karena Allah itu kan Al-Hakim, Allah itu tidak pernah salah. Bandingkan dengan saat itu kan bukan hanya iblis kan yang diperintah oleh Allah, malaikat juga diperintah, malaikat laksanakan tanpa bertanya. Ya malaikat kan melaksanakan kan, ayatnya kan apa yang itu yang wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu semuanya malaikat itu sujud. Artinya mereka itu tidak menanyakan, ya, tidak menanyakan mengapa itu harus demikian. Mereka yakin berarti Allah itu Al-Hakim, Allah itu tidak pernah salah. Laksanakan saja dengan sepenuh hati lah sebutannya. Malaikat itu melaksanakan perintah Allah itu sepenuh hati karena Allah tidak pernah salah. Nah kalau ada al-kibru nggak bisa untuk benar. Yang benar itu adalah al-haq, itu kan sebutannya yang benar yang sesungguhnya itulah al-haq, dan al-haq itu yang dari Allah. Iblis tidak bisa saat itu untuk untuk berlaku benar. Yang benar saat itu adalah laksanakan perintah Allah, itu pasti yang benar. Yang melaksanakan secara umum berarti kan yang benar, yang pasti benar dan benar sebenar-benarnya itu adalah melaksanakan al-haq. Tanpa pertanyaan, tanpa apalagi protes gitu kepada Allah, mengapa diperintah begini, mengapa diperintah begitu. Laksanakan tanpa ada keberatan gitu sedikit pun, itu karena itu pasti benar. Kalau dari Allah itu pasti benar. Nah untuk orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, ya contohnya iblis, dia tidak melakukan yang benar saat itu. La yakdiru an yaduma ala sidqo ala sidqi ngerakeun maca teh ala sidqo ala sidqi pasti tidak akan bisa, apalaginya tidak akan konsisten. An yaduma namanya tidak akan bisa konsisten, malah kan jadi penghalang sebetulnya. Jadi benarnya itu hanya sekali-kali. Benarnya itu hanya sekali-kali, bisa benarnya itu hanya sekali-kali, kadang-kadang, dan itu pun jarang berarti. Karena dengan adanya al-kibru di dalam hatinya itu sudah salah berarti kan, karena sudah salah. Nah sementara kan disebutnya kesalahan itu kan harus dikoreksi, harus diluruskan. Kesalahan itu harus dikoreksi, harus diluruskan, harus diganti, harus buang, ganti dengan yang benar, bukan ditutup-tutupi. Menutupi kesalahan saja sudah salah berarti. Kan disebutnya menutupi kesalahan sesuatu yang salah. Karena kalau hanya ditutupi, kesalahan itu kan tetap ada. Dan nah ini iblis ini kan kemudian melebar, artinya kan iblis itu kan kemudian melebar
ketakaburannya kan terus semakin melebar, terus semakin membesar, hasutnya kepada manusia kan semakin besar. Dendam pokoknya iblis itu sampai nu tadi pokoknya mah you kill my brother lah pokoknya mah. Pokoknya mah ku aing si Adam tinggalikeun. Pokoknya Adam dan keturunannya kan itu dendam, itu kenapa? Ya kenapa sampai demikian? Ya dendam. Awalnya dari mana? Iblis takabur, merasa dirinya lebih baik dari Adam. Ini termasuk kebalikannya nih, kebalikan dari al-kibru, tidak akan bisa untuk benar, apalagi untuk konsisten gitu di dalam asidkunya. Nah sementara asidku kalau dalam pembahasan yang ini kan dalilul falihinnya ada kan judulnya asidku. Asidku itu kan luar biasa sebetulnya kalau konsisten ya, kalau sampai konsisten. Kalau konsisten dengan sidik atau asidku, contohnya Abu Bakar sampai mendapatkan gelar sidik. Alah kita lihat ininya melebar dulu sebentar nih. Abu Bakar itu kan gelarnya asidik. Asidik itu kata asidik itu kalau dalam bahasa Arab sigoh mubalagoh namanya. Sigoh mubalagoh itu artinya asidik itu dari sodako gitu kan, sodako ininya kata dasarnya. Sidik itu sigoh mubalagoh atau mubalagoh isim fa'il. Artinya selain Nabi, ya jangan dibandingkan dengan Nabi pasti. Selain Nabi, Abu Bakar itu kalau untuk urusan sodako, kalau untuk urusan yang benar, sidik, artinya tidak ada yang melebihi Abu Bakar. Anggaplah Abu Bakar itu selalu benar dan benarlah nepi ka irah ge pokoknya Abu Bakar mah itu as-siddiq namanya. Ternyata kan Abu Bakar itu dengan sidiknya, dengan konsisten ya, dengan benarnya itu sampai mendapat gelar siddiq. Abu Bakar itu kan menjadi sahabat yang paling utama, mengalahkan mereka yang mati syahid. Ya, mengalahkan mereka yang gugur di medan perang. Padahal orang yang mati syahid itu oleh Allah diberi keutamaannya. Wah, entah seperti apa. Banyaklah hadis-hadis yang menerangkan keistimewaan mereka yang mati syahid. Mati syahid yang ori, tapinya jangan yang KW. Kalau yang orinya itu kan, yaitu yang mati syahid itu yang gugur di medan perang, membela Islam itu perangnya. Kalau yang KW-KW-nya ada yang mati tenggelam, yang mati tertimpa reruntuhan gitu kan, yang itulah ada beberapanya. Ada yang mati syahid sebutannya, tapi jangan disamakan dengan yang mati syahid yang itu yang pokok. Kalau Al-Qur'an kan bicara yang mati syahid ini yang pokoknya yaitu yang di surat Ali Imran ayat 169. Ayat itu kan bicara mengatakan jangan sekali-kali mengatakan mereka yang gugur di medan perang itu mati, mereka itu tetap hidup. Demikian bahasanya, bahasa itunya bahasa redaksi ayatnya kurang lebih demikian artinya. Mereka itu tetap hidup, Allah memberi mereka rezeki. Ini ayat ini ya diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata kan ya istimewa mereka itu. Kalau umumnya manusia meninggal kan disebutnya masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh atau di alam kubur seperti apa? Sendirian, semuanya ditemani oleh amalnya masing-masing. Kan demikiannya penjelasan bagi yang sudah meninggal kan dimasukkan ke alam kubur sendirian di sana ditemani oleh amalnya, di mana amal yang dilakukan selama di dunia itu kemudian muncul menjelma menjadi satu sosok. Kalau orang yang soleh amalnya menjelma menjadi sosok yang menyenangkan, itulah yang akan menjadi kawannya selama di alam kubur. Kalau orang yang durhaka, amalnya itu akan menjelma menjadi sosok yang mengerikan, itulah yang menjadi kawannya selama di alam kubur.
Nah, mereka yang mati syahid enggak demikian mereka. Mereka dimasukkan, ditempatkan di satu ruangan, anggaplah satu ruangan besarnya. Rasulullah menyebutnya kan seperti rongga burung berwarna hijau, banyak cahaya di sana. Itu adanya di bawah arasy. Dari sana mereka sudah bebas keluar masuk surga. Beda kan dengan yang sudah meninggal pada umumnya. Abu Bakar As-Siddiq lebih dari mereka. Nah, dengan sodakonya itu ya, dengan konsisten dalam sodakonya di dalam asidku itu bahasa. Saya ingat itu di pembahasan Dalilul Falihin kan ada tentang khusus tentang asidku. Nah, bahkan keutamaan dari asidku itu adalah yang saya ingat itu ada hadisnya yang barang siapa yang menginginkan keutamaan, keistimewaan seperti orang yang mati syahid, orangnya asidku diberikan oleh Allah. Meskipun dia meninggal di atas tempat tidur gitu kan hadisnya. Artinya bukan mati syahid, bukan meninggal di medan perang, bukan gugur di medan perang. Tapi barang siapa yang menginginkan keutamaan, keistimewaan seperti yang mati syahid, tapi nah orangnya memenuhi, itu asidku ternyata konsisten gitu dalam asidkunya, di dalam benar, oleh Allah pasti diberikan. Pantas kalau Abu Bakar dengannya orang lah katakan memberi gelar As-Siddiq, itu kenapa sampai memberi gelar demikian? Dah benar wae artinya selalu benarnya. As-Siddiq itu dari sodako, dari benar. Nah kalau As-Siddiq itu artinya sigoh mubalaghah teh, soal sodako nggak akan ada yang melebihi Abu Bakar. Dan hasilnya Abu Bakar itu menjadi sahabat paling utama, menjadi sahabat nomor 1, mengalahkan mereka yang sahabat-sahabat yang mati syahid. Jadi di antaranya Rasulullah menyabdakan yang ini bahwa orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Mana yang syahid pada kemana? Bukankah mereka ini sangat istimewa? Dia kalah oleh Abu Bakar. Nah, kalau ini berarti ke sini kalau yang ada al-kibru di dalam hatinya, takabur, tidak akan bisa. Nah, gitu, tidak akan bisa an yaduma ala sidqi. Wah, pasti jauh dari benar. Apalagi kalau benarnya itu konsisten gitulah di dalam benarnya itu seperti Abu Bakar. Mustahil itu al-kibru itu akan menghalangi untuk selalu berada di dalam benar. Nah, makanya paling benarnya juga kadang-kadang paling sekali-sekali, karena itu al-kibru menghalangi tetap. Karena al-kibru itu kan makna sesungguhnya dari al-kibru itu kan batrul hak. Sementara siddiq itu konsisten dalam al-haq. Kalau al-kibru batrul hak, menolak al-haknya, ya kapan bisa? Apalagi konsisten gitu dengan al-haq, karena batrul hak itu al-haknya itu ditolak. Itu yang kelimanya, artinya sulit gitu, berarti sulit, hampir mustahil untuk bisa benar. Apalagi kalau kita melihat iblis yang takaburnya, al-kibrunya kan tidak dihilangkan. Al-kibrunya itu tidak dihilangkan. Dengan al-kibrunya itu maka muncullah hasud kepada Adam. Muncul lagi lanjutannya dendam kepada Adam. Tetap saja ini al-kibru cikal bakalnya. Muncullah hasud, muncullah dendam. Iblis bisa benar gak? Di mana iblis benar itu? Tak sama puncak ketakaburan, mas takabur yang sebesar-besarnya itulah misalnya ya, contohnya nih ya, iblis dia tidak menghilangkan ketakaburannya.
konsisten gitu dengan al-kibru yang yang ada di dalam hati iblis, maka hasutnya ada, kemudian dendamnya juga sampai dendam kesumat, bahkan tidak kenal lagi dengan asidku. Iblis tidak kenal lagi dengan kebenaran. Iblis tidak sebutin istawuh yang benar, iblis mah salah pasti. Semua yang dilakukan iblis itu adalah yang salah. Parah gitu, benar-benar parah kan artinya nih. Ini contoh yang nyata itu iblis. Al-kibrunya itu bukannya dihilangkan, malah dipupuk, ditanam, tetap saja merasa sampai sekarang. Berarti iblis itu tetap saja merasa dirinya itu lebih tinggi derajatnya dari Adam. Padahal kenyataannya apalagi ini ya, kalau apalagi kemudian Allah menyatakan sampai Allah memunculkan syaiton. Syaiton itu kan julukan, bukan jenis makhluknya. Syaiton itu julukan, dasar si kotor, si jauh. Bahkan Allah menyertakan setelah syaiton itu kan dengan kata rojim, yang terkutuk, dilaknat oleh Allah. Ini semakin memunculkan, semakin menumbuhkan rasa hasut kepada manusia, karena manusia itu oleh Allah dimuliakan. Itu ayatnya yang secara umum, walaqad karramna bani Adam. Ayat eta ya, kita cari ayat apa dah. Walaqad karramna. Nah, sebentar lebar ta ayat nari ari manggih ayat nu itu mumpung ingat. Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Tingali coba manusia seperti ini puguh atuh iblis mah beuki geuleuh. Pasti iblis semakin ijid. Alah, apa itu ijid? semakin lah gitunya besar kebencian iblis kepada Adam. Nih ayatnya nih. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, anak-anak Nabi Adam. Kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Coba iblis rek tegeleuh kumaha? Artinya Allah banyak memberi karunia kan? Ya hasud. Iblis itu tidak suka Allah memberikan banyak karunia kepada Adam dan keturunannya. Dendam itu. Ya, karena kalau hasud itu tidak dipadamkan, kalau sudah sampai ke ubun-ubun pasti akan masuk ke dalam lanjutan dari hasud itu adalah dendam. Nah, bahkan dendamnya itu sampai dendam tak kesumat pokoknya mah. Nah, ini itu bukan suka, pasti iblis tidak suka dengan apa yang Allah berikan kepada manusianya, seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Isra ayat 70 yang barusan. Nah, yang kelima tanya barusan, tidak akan bisa konsisten dengan sodako, tidak akan bisa konsisten dengan asidku. Kalau konsisten, padahalnya kalau konsisten seperti Abu Bakar, luar biasa kan. Abu Bakar itu mengalahkan semua sahabat. Abu Bakar itu sahabat yang paling utama, padahal banyak sahabat yang mati syahid. Abu Bakar lebih dari mereka. Kalau di alam kubur, berarti setelah manusia meninggal dunia, di alam kubur yang tadi ada dua berarti tempatnya, ada tempat umum, ada tempat khusus. Kalau tempat umum ya alam kubur lah, di sana ada kenikmatan,
Di antaranya kan amal akan muncul menjadi sosok yang menyenangkan untuk menjadi kawan selama di alam kubur, itu juga sudah kenikmatan. Tapi mereka yang mati syahid khusus mereka disebutnya bukan di alam kubur seperti umumnya orang-orang, itulahnya seperti umumnya manusia, ditempatkan khusus di satu tempat di bawah aras. Nah, ini kan diantara keistimewaannya sudah bisa keluar masuk surga. Jadi mereka sekarang itu sudah ya keluar masuk surga, meskipun masuk surganya belum menikmati sepenuhnya kenikmatan surga. Ya lumayan lah ngojay di kan tajri min tahti hal anhar surga itu. Tajri min tahti hal anhar surga itu kan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya minimal mereka sudah bisa berenang kayak misalnya, bisa minum di sana. Belum sepenuhnya. Dan mereka bebas keluar masuk surga. Itu keistimewaan yang mati syahid. Abu Bakar sama dengan mereka. Itu keutamaan dari asidku itu ya. Nah, untuk orang yang takabur, wah susah untuk bisa dawam atau konsisten di dalam asidku. Dulu saya ingat pelajaran anak-anak tuh, waktu pelajaran akhlak dulunya, waktu anak-anak, waktu TK kalau nggak salah, TK atau SD kelas 1 gitu baheuleunya. Itu kalimat-kalimat pendek, namanya juga untuk anak-anak. Man sodako asin gue nya, man sodako naja anu bener salamat. Dulu artinya orang yang benar konsisten dalam asinku dijamin selamat, pasti selamat. Ya selamatnya itu kan selamat dunia akhirat pasti. Dulu waktu anak-anak tuhnya ada di dalam pelajaran akhlak disebut itu baheula mah ditalar saurang-saurang gitu waktu di madrasah dulu. Ditalar saurang-saurang pelajaran akhlak teh mulai dari al-adibu mahbubun, orang yang beradab. Al-adib itu orang yang beradab. Dulu diterjemahna teh anu bager dipikaresep. Teh tibu budak aya di dieu teh anu bager dipikaresep. Orang yang beradab itu pasti disukai, dicintai ya gitunya. Orang yang beradab ya takban makanya kita kaji kitabul adab supaya beradab. Bahkan Imam Bukhari makan sengaja membuat satu buku yang judulnya Al-Adabul Mufrad, khusus tentang adab. Imam Bukhari membuat ya itulah karena al-adibu mahbubun gitu. Anu bager mah dipikaresep. Orang yang beradab itu pastilah disukainya, dicintai. Yang kelima, tanya berat, ini semuanya berat nih ya akibat dari ini. Kalau ada al-kibru dengan itu kan dengan sebutan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru. Nah, ini uraiannya seperti ini. Ya, karena orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, ini yang kelima, tidak akan bisa untuk menjadi siddiq. Jauh berarti jauh lah mustahil untuk siddiq. Kalaupun benar hanya sekali-kali, itu pun jarang. Eta ge cek urang Sunda mah kawenehan. Kebenaran gitu eta ge. Kawenehan kebenaran teu kahaja bener ge gitu. Teu kahaja bener ge we si eta. Gitu saya itu bener, ada apal saya, teka aja bener nanti parah. Pokoknya artinya ini pasakan parah itu kerusakannya aja dengan adanya al-kibru. Sulit artinya untuk menjadi orang yang benar lah, kalau kesimpulannya demikiannya, sulit untuk menjadi orang yang benar. Kemudian yang keenam, wala yaqdiru ala tarkil ghadab, tidak bisa untuk meninggalkan marah. Godob sendiri nanti ada di dalam kitab ini nanti, tapi masih jauhnya sebagai penyakit hati. Tapinya godob sebagai penyakit hati yaitu orang yang karena begini, kalau sebutannya jadi ini sebutannya naon teh
giroh, ada sebutan giroh ya. Giroh itu rasa marah. Giroh itu marah. Tapi kalau giroh itu marahnya itu apabila melihat kemungkaran, apabila mendapati kemungkaran. Secara spontan muncul di dalam hatinya marahnya karena mendapati kemungkaran. Nah, itu namanya giroh. Justru giroh itu ciri hidupnya iman di dalam hati seseorang. Ya suka artinya tidak suka, tidak senang, marah apabila mendapati kemungkaran. Marah wajib justru marahnya namanya giroh gitu teh. Ya, apabila muncul rasa marah di dalam hati ketika mendapati kemungkaran itu wajib. Nah, kalau godob yang jelek artinya di sini nih ya, godob yang jelek nih, godob yang buruk, godob sebagai penyakit hati. Justru sebaliknya, kalau melihat kemungkaran itu adem, kalem, gitu melihat kemungkaran nggak muncul rasa marah. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan al-hawanya, godobnya besar. Orang yang takabur nggak akan bisa lepas dari situ. Ya, kalau godobnya itu yang terkait dengan al-hawanya, kalau godob yang terkait dengan agama berarti giroh tadi namanya. Yaitu marah apabila mendapati kemungkaran, itu malah wajib. Ya, bahkan giroh itu ciri hidupnya iman seseorang di dalam hati. Ada giroh di dalam ada girohnya di dalam dirinya, yaitu ada rasa marah apabila mendapati kemungkaran. Nah, kalau yang ini yang marahnya tapi yang buruk nih. Kalau bukan terkait dengan agama berarti marahnya itu yang terkait dengan al-hawa berarti. Nah, kalau yang terkait dengan al-hawa malah kemarahannya besar. Nah, orang yang takabur itu berarti cenderung pemarah, sebut nanti. Orangnya cenderung pemarah, tapi bukan giroh. Ya, bisa dipahami ya, tapi bukan girohnya yang besar kemarahannya itu, bukan dalam urusan agama. Apaan tadi urusan agama mah yang bener nawa ge hese. Untuk asidgunya saja kan sulit. Kalau sulit untuk asidgu, sulit untuk benar sesuai dengan agama, ya pastilah al-hawa. Nah, maka al-godob di sini menjadi orang yang pemarah, mungkinlah gitunya. Tidak bisa gitu untuk tidak menjadi seorang yang pemarah. Di mana marahnya di sini ya kan marah rasanya, bukan ngawak-wakna eta mah. Lain ngawak-wak noroweco itu sudah amal kan, rasa marah sama ya di dalam hati. Bisa jadi kan orang yang sebetulnya marah tapi kan wajah mah kalem biasanya nu kitu sok sadis teh. Ya, orang yang sebetulnya marah itunya marah besar di dalam hatinya tapi kalem katingalina mah. Yang biasanya mah sadis gitu teh orang-orangnya gitu, orang yang suka orangnya sadis kejam. Nah, artinya rasa marahnya itu ada di dalam hati. Adapun kemudian ditumpahkanlah kemarahannya dengan ucapankah, dengan tindakankah, ini beda lagi. Ini kan sudah amalan, pengamalan dari rasa marah. Ini rasa marahnya. Nah, orang yang ada al-kibru itu tidak bisa, bukan tidak bisa gitu loh, cenderung atau ya cenderung lah menjadi pemarah. Kalau pemarah kan biasanya suka marah-marah. Alah. Marah itu malah ada yang wajib tadinya, yaitu marah apabila melihat kemungkaran, kan itu wajib. Tapi yang tidak boleh itu marah-marah. Kalau marah-marah biasanya tidak jelas alasannya.
Ya tidak bisa nih orang layak diru ala tarkil godob, tidak bisa tidak menjadi pemarah, gitulah mungkin bahasanya. Jadinya orang orang seorang yang takabur atau orang yang ada al kibru di dalam hatinya tidak bisa itu untuk tidak menjadi pemarah, dalam arti marah yang buruknya, bukan giroh. Kalau giroh malah wajib diberi pahala, berarti marahnya itu benar dan diberi pahala oleh Allah. Dengan ini ya, dengan maksud bahwa marah itu di dalam hati, belum ini belum bicara amal, belum bicara tindakan. Ya, tindakannya apakah dengan bicaranya atau dengan melakukan sesuatu, belum, di luar itu masih yang ada di dalam hati. Emosional mungkin orangnya itunya menjadi orang yang emosional, pemarah, tapi bukan terkait dengan agama. Sidik penjing agama mah hese jeung asidgo nawe tepangi-pangi gitu kan, tepangi-pangi jeung asidgo teh. Apalagi untuk bisa dawam dengan asidgo, wah jara rauh. Kemudian yang ke berapa sekarang? 7-nya. Yang ke-7, wala yakdiru ala kazmil goiz, lanjutannya gitu dari al godob nih. Ini lanjutan dari al godob. Kalau tadi al hikdu lanjutan dari hasud, kalau apa namanya kazmul goize nya menahan, kazmul goize menahan amarah, menahan emosi, mual bisa, berarti ini juga tidak akan bisa. Kalau tidak bisa menahan emosi, artinya tertumpahlah gitu, menumpahkan kemarahannya, tak mual bisa. Padahal tadi kan ada yang sebetulnya di dalam hatinya itu ada rasa marah, tapi kan tidak diungkapkan melalui tindakan. Bahkan dia bisa menjaga ekspresi, itunya menjaga ekspresi, menjaga gesturnya, sehingga tidak ada orang yang tahu bahwa di dalam hatinya itu sebetulnya orang ini sedang marah besar, misalnya terhadap karena ada sesuatu lah mungkinnya. Nah kalau ini sudah tidak bisa untuk menahan gitu kemarahan, menahan emosi. Elemen balwae pan tinggal di emosina siga kumaha. Ini kan ada pokoknya baru-baru ini kan itu kan menumpahkan, berarti menumpahkan kekesalan, kemarahan. Kenapa kesal, kenapa marah? Tim yang didukungnya kalah. Terkait dengan entah kabur nggak? Kalau benar, makanya yang disebut al-kibru, disebut al-kibru itu apa? Batrul haq. Batrul haq itu apa? Ini pada asalnya, pada pokoknya gitulah, yang menolak, yang mengingkari al-haq itu kafir berarti. Makanya Allah menyebut ketika iblis menolak untuk sujud, untuk bukan sujudnya lah artinya ya. Ketika iblis menolak perintah Allah, kan itu intinya kan demikian. Dia kan menolak, wastakbaro, dia bersikap takabur. Maka lanjutan ayatnya wa kana minal kafirin, iblis itu kafir. Sikap batrul haq itu adalah orang kafir. Kita lihat benang merahnya. Iblis itu kafir. Allah menyebut kafir setelah iblis itu bersikap bagaimana? Menolak. Artinya tidak taat. Artinya tidak taat. Kalau orang kafir itu menolak perintahnya pun ditolak. Sehingga karena perintahnya sudah ditolak, perintahnya sudah diingkari, pasti kafirnya, kafir mau iblis, Allah sudah menyebut iblis kafir. Pasti kafir itu tidak taat kepada Allah. Ta etan teu benang merah nama
Artinya manusia nih, ini bukan iblis lah, itu manusia atau orang yang tidak taat itu ada al-kibru, berarti di dalam hatinya. Ini orang yang tidak taat, ini kan benang merahnya kan demikian. Iblis itu aba wastakbaro, dia menolak, mengingkari. Kalau sudah menolak, mengingkari apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, pasti tidak taat. Artinya mana mungkin taat, kan ditolak, diingkari, berarti kan tidak ditaati. Nah Allah ya yang demikian, yang tidak, iblis itu pasti tidak taat. Nah Allah menyebut dia menolak, mengingkari, berarti tidak taat terhadap perintah atau ketetapan Allah. Wastakbaro, nah ini tidak bisa lepas itu. Kalau orang yang istakbaro, sekarang manusia lah hanya kalau manusia istakbaro artinya yang ada al-kibru, yang ada di al-kibru di dalam hatinya itu pasti tidak taat. Artinya penyebab lah, salah satu mungkinnya bukan hanya ini, penyebab orang tidak taat itu karena ada al-kibru di dalam hatinya. Bahkan identik mungkinnya orang tidak taat itu berarti takabur. Mau tidak, jadi tidak disebut takabur bagaimana ketika Allah memerintah dia tidak taat, takabur nggak? Ya ketika Allah memerintah gitu kemudian tidak taat, takabur nggak demikian? Ya artinya tidak taat itu apa merasa tidak pantas? Memang bukan seperti kafir yang menolak, mengingkari, yang menolak mentah-mentah gitu kan ketetapan, aturan, perintah Allah. Oleh mereka ditolak mentah-mentah. Ya pasti kan tidak dilaksanakan kan? Nah di luar gitu, di luar yang demikian ada orang yang tidak, bicara orang Islam lah sebut itu. Kalau bicara orang Islam tapi tidak taat gitu kepada perintah Allah. Kenapa sih tidak taat? Kenapa tidak mau taat? Artinya kan ada unsur takaburnya, tidak bisa lepas. Apa merasa tidak pantas? Kita apa merasa tidak pantas untuk taat kepada Allah? Takabur namanya. Ya, jadi orang yang tidak taat itulah, hanya orang yang tidak taat itu kepada perintah Allah itu tidak bisa lepas itu dari unsur ada al-kibru di dalam hatinya. Meskipun sebesar debu kan ya, meskipun hanya ada unsur al-kibru di dalam hatinya, meskipun hanya sebesar debu, tapi al-kibru itu kan meskipun hanya sebesar debu menjadi penghalang untuk masuk surga. Kan mestinya bersikap seperti malaikat yang tanpa bertanya mereka taat sepenuhnya, taat betul-betul bersih dari al-kibru. Ari hayoh keneh wae nanyakeun kitu kieu mah nah protes, wah apalagi ada berita unsur al-kibru di dalam hatinya meskipun hanya sebesar debu. Nah, ini ya tidak bisa menahan kemarahan. Ini kebetulan kan kasusnya menjadi kasus, beritanya, isunya akan menjadi isu internasional. Karena tim yang didukungnya kalah, kemudian rusuh korbannya. Sampai 130 orang kan kemarin, ini kan berita hangat lah gitunya. Karena ini sudah jadi isu internasional. Bahkan di kemarin ini di liga-liga Eropa itu kan sebelum kick off itu kan mereka mengheningkan cipta untuk kejadian tersebut. Apa sih ini masalahnya? Ini nih tidak bisa menahan emosi. Urusan apa? Urusan al-hawa. Tim sepak bola yang didukungnya kalah, tidak bisa menahan marahnya, kemudian melakukan apa, dan akhirnya akan menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak sampai menjadi berita internasional. Tetap ada al-kibru di dalam hatinya, ada unsur itu, tidak mau.
Nyala yakdiru ala kazmil goiz itu tidak bisa menahan emosi. Coba kasus yang kemarin kan itu sebetulnya kan, kenapa sampai demikian mereka tidak bisa menahan emosi? Kenapa mereka emosi? Kenapa mereka kalah? Karena tim yang didukungnya kalah, kan hanya urusan itu sebetulnya. Tapi kalau untuk urusan agama bisa jadi mereka acuh saja kalau urusan agama, kalau agama Allah dilecehkan hari-hari mereka. Tapi kalau untuk urusan ini kan al-hawa, artinya kan mereka hobi, mereka sangat mencintai gitulah tim yang didukungnya, itu kan al-hawa namanya. Emang mencintai tim sepak bola itu diberi pahala oleh Allah? Kan berarti al-hawa yang seperti itu contohnya al-hawa. Mereka tidak bisa menahan kemarahannya. Kalau lihat beritanya kan itu penontonnya kan turun sampai ribuan orang masuk ke dalam lapangan, chaos akhirnya. Sampai menimbulkan korban jiwa. Wah, luar biasa. Itu kasus kedua terbesar lah dari kasus-kasus kematian semacam itulah, kejadian demikian. Itu kasus terbesar kedua. Yang pertama itu tahun 65 di Peru. Menurut berita sih ini kan, yaitu kita mengambil pelajarannya, ternyata kenapa sih mesti sampai demikian? Ya, kenapa mesti sampai demikian? Sampai melakukan demikian? Apa sih masalahnya? Kenapa? Ini ternyata kan mereka tidak bisa menahan emosinya. Mereka tidak bisa menahan kekecewaannya. Apa sih urusannya? Ternyata tim kesayangan, tim yang didukungnya itu kalah. Artinya kan kita melihat ininya, melihat mengambil melihat kejadian tersebut, kemudian sebut nantilah memandangnya dengan akal sehat, secara jernih. Apalagi kita melihatnya kan sekarang ini kan dari kacamata atau dari sudut agama. Bagaimana nih permasalahannya yang seperti itu? Ini ternyata mereka tidak bisa layak diru ala kazmil goiz. Mereka tidak bisa menahan emosi. Padahal emosinya itu hanya urusan keduniaan, urusan al-hawa. Kalau dilihat dari sudut agama ya, misalnya emang mendukung satu tim itu oleh Allah diberi pahala? Ya enggak. Ada yang hare-hare, ya main bal sudah terus acan karena main bal lagi. Aya kan gitu. Tapi ada kan yang ya karena ya hobi teh karesep. Hobinya bola. Kemudian mendukung tim kesayangannya sampai ya demikianlah gitu apa yang kita lihat. Ini ternyatanya kalau menurut kacamata agama nih, ala yakdiru ala kalmil goiz, ini diantara akibat apabila di dalam hati ada al-kibru. Al-kibru itu apa? Batrul haq berarti. Batrul haq itu bagaimana? Tidak taat. Kan itu kan berarti kan batrul haq itu kan berarti kalau yang sebenarnya kafir. Batrul haq itu seperti iblis. Batrul haq itu artinya kan menolak, mengingkari kebenaran. Kalau sudah menolak, mengingkari berarti mustahil taat. Ternyata kan tidak taat itu pasti ada unsur al-kibru. Apabila ada al-kibru ini seperti ini. Akibat buruknya benar-benar seperti di awal tadinya, akibat buruknya itu benar-benar berat, besar. Dan kebinasaannya itu mengerikan, benar kan terjadi contohnya, kebetulan lah gitunya. Belum lama kan ini kan baru kemarin lusa kan ya. Hari Sabtu kejadiannya. Ini ternyata mereka tidak bisa menahan emosi, padahal hanya sekedar permainan. Hanya sekedar permainan. Kalau apa ini menentukan gitu untuk menjadi juara juga enggak, pertandingan masih banyak.
Nah, ini hanya kedaerahan saja. Pokoknya mah kutim eta asal ulah kuno eta we elehna teh gitu. Oh, iya mungkin nu kitu. Dan ini hanya urusan, ya itulah urusan al hawa, urusan keduniaan. Kemudian yang berikutnya bisa apa diselesaikan sekarang lahnya. Layak diru ala nashil latif, tidak bisa bersikap lemah lembut, ya kan tadi cenderung emosional kan, tidak bisa bersikap lemah lembut. Beda lagi ya kalau dengan urusan agamanya, beda lagi dengan urusan agama. Kan Umar bin Khattab itu malah jadi gelar bagi Umar bin Khattab mah. Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya yang tegas, keras. Umar bin Khattab itu membedakan, memisahkan antara al-haq dan al-batil. Dibenarkan kan Umar bin Khattab bersikap keras, tegas kalau ini urusan agama, bahkan sampai jadi gelar. Nah, kalau ini artinya menjadi orang yang keras, kasar lah gitunya, menjadi orang yang kasar, tidak bisa bersikap lemah lembut. Kalau Umar bin Khattab puguh artinya jelas dia itu keras, tegasnya itu dalam urusan agama, urusan beneran, cukup bahasa Sunda mah ini urusan agama, ini urusan benar dan salah. Menurut agama Umar bin Khattab keras. Dan itu ternyata yang Umar bin Khattab lahnya mendapat gelar Al-Faruq. Kalau Abu Bakar tadi kan As-Siddiq, kalau Umar bin Khattab Al-Faruq itu karena Umar bin Khattab itu keras, tegas, itunya dalam urusan agak bukan kasar, bukan. Itu malah harus. Nah, kalau ini justru orang yang keras itunya bahkan cenderung kasar. Mun main bal geus main kayu lah ya istilahnya teh. Mun main bal pokoknya di udag suku lain bola. Nu di arah teh suku lain bukannya mau mengambil bola tapi gitu nemprang suku batur mun potong kumaha. Suku batur kejadian pan potong orang Afrika manganing gitu. Main bal teh. Tapi budakna gedeun bangga deh. Budakna mah gedeun bangga. budak mah gedeun bangga nya bapak urang eta cenah hideung nama bapak urang mah main bal dia temprang potong sukuna tulangna hideung situ sia dasar eta karitu eta malah dan menjadi orang tidak bisa gitu, tidak bisa bersikap. Nah, kalau sikap artinya kan sudah amalnya. Nah, tidak bisa bersikap lemah lembut. Perangainya berarti menjadi kasar gitunya, keras. Kalau seperti Umar bin Khattab puguh bahkan sampai menjadi gelar gitunya untuk Umar bin Khattab yang ternyata itu juga turunnya kepada anaknya Ibnu Umar juga sama seperti seperti bapaknya ya. Seperti ayahnya, seperti Umar bin Khattab. Ibnu Umar juga sama seperti itu. Dan itu dibenarkan kalau urusan agama. Tapi kalau ini kan jadi tidak bisa bersikap lemah lembut. Artinya cenderung perangainya itu menjadi kasar. Keras itu orangnya keras. Ya sebutannya kan jadi keras kepala gitu, keras hati, gurat batu bahasa Sunda mana untuk akan batu kan keras ya gitulah disebutnya tetahnya la yakdiru ala nashil latif, tidak bisa gitu menjadi orang yang tidak bisa bersikap lemah lembut. Nah, kalau hadis justru banyak yang menerangkan Rasulullah itu orang yang amat, malah Rasulullah itu orang yang amat orangnya lemah lembut. Abu Bakar itu dikenal dengan orang yang itu lemah lembut. Umar bin Khattab ini sama. Tapi kalau untuk urusan agama Umar bin Khattab itu baru bersikap keras, tegas, tidak ada tawar menawar, tidak ada abu-abu istilahnya gitulah. Hanya kalau hitam, kalau putih. Untuk itulah seutik kapret Umar bin Khattab tidak ada tawar menawar.
Beda kan ya, artinya Umar bin Khattab bukan orang yang kasar, bukan. Dia itu orang yang tegas, keras. Tapi kan urusannya jelas. Ini urusan agama. Nah, kalau ini nyelayak diru ala nasilatif itu tidak bisa bersikap lemah lembutnya. Jadi sebutlah jadi peranginya cenderung kasar, itu keras kepala. Kemudian satu lagi, layak diru ala qabulinasi, tidak bisa menerima nasihat. Ya, semua orang kan dianggap lebih rendah dari dirinya, benar kan? Ya mana mungkin kan? Sia naon. Mana emang yesterday afternoon boy lah pokoknya mah. Mana emang yesterday afternoon boy lah. Naon budak kamari sore. Yesterday afternoon boy, bener gitu tuh. Si budak kamari sore nyaho naon. Ya cenderung seperti itu kan, makanya tidak bisa memberi nasihat. Menerimanya tidak bisa menerima nasihat karena semuanya dianggap lebih rendah. Nah, kecenderungannya manusia pasti demikian. Mana mau dikoreksi, diluruskan oleh yang dianggapnya lebih rendah. Paling lah bersikap demikian. Ya, sudah kemarin sore naon. Ketika kan nasihat nih ya, disampaikan nasihat, nyaho aing ge sing selalu ngomong lah. Paling karena itu tah. Ya karena merasa dirinya lebih tinggi, diberi nasihat, atau ketika datang nasihat dari orang lain yang kalau ada al-kibru kan dia memandang orang lain lebih rendah. Ini sulit, pasti akan tidak mau menerima. Padahal yalah pendidikan, ininya pendidikan, pengajaran, ajaran itunya, ajaran, didikan Islam. Rasulullah SAW itu ya siapa yang lebih tinggi dari Rasulullah? Nggak ada, raja saja harus taat kan kepada Rasulullah. Ya seorang raja pun harus taat kepada Rasulullah. Artinya kalau derajat, tingkatan, pangkat Rasulullah itu di atas semua pangkat yang ada, raja saja harus taat. Contohnya ketika ini perang Khandaq, asalnya kan Rasulullah yang kalau sahabat mana ada yang berani bicara gitu kan, ketika ada Rasulullah. Asalnya kan Rasulullah yang mengungkapkan lebih dulu strategi perangnya begini. Nah saat itu kan Salman Al-Farisi yang menanyakan, Rasulullah itu wahyu bukan? Ya yang barusan disampaikan oleh itu wahyu bukan itu dari pikiranku saja. Bagaimana kalau begini, saya punya ide, punya pikiran gitulahnya, saya punya usul, bagaimana kalau begini, yaitu membuat parit. Rasulullah kan mengalah. Ya padahal kalau dibandingkan, dia seorang bukan raja lagi, dia seorang nabi, dia seorang rasul, gak ada yang lebih tinggi dari seorang nabi. Tapi kan Rasulullah menghargai, artinya di dalam diri Rasulullah itu tidak ada al-kibru, saya nabi. Ketika Salman Al-Farisi usul demikian itu, coba usul naon lah, sok sadir rek usul ongko. Aya nu usul, saya usul teh usul naon lah, sok sadir rek usul atuh beureun kabeh rek dikitukeun eta mah. Ongko usul tapi nu usul dicarekan. Usul naon jika gitu sekarang usul deui atuh meureun mau atuh da sieun dikitukeun. Artinya Rasulullah itu jauhnya dari sifat, dari bersikap gitu, karena jelas pasti Rasulullah itu bersih hatinya dari al-kibru. Beliau mau mendengar ketika sahabatnya usul demikian oleh Rasulullah kan, ya memang oleh Rasulullah pun gitulah terpikir dan bisa diterima apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi itu lebih baik. Saat itunya strategi demikian dibandingkan dengan yang datang dari dirinya, diterima dari itu, kemudian yang dipraktekkan benar kan. Bahkan Rasulullah SAW pun ikut menggali faridnya Rasulullah. Rasul itu ikut menggali, mengangkut tanahnya, ikut memindahkan batunya. Rasulullah ikut kerja waktu membuat faridnya. Itu salah satu contohnya jelas ini Rasulullah ini jauh itu dari
kibru, tidak ada al kibru di dalam hatinya. Rasulullah mau menerima meskipun itu datang dari sahabat, pasti lebih rendah dari, sebetulnya pastinya lebih rendahnya dari derajatnya gitu dari Rasulullah. Bahkan seorang raja pun kalau menurut sesama manusia ya pangkat tertinggi apa, jabatan tertinggi apa, raja, tetap saja di bawah Nabi meskipun seorang raja. Tapi Rasulullah mau itunya menerima masukan, nasihat, usulan itu dari salah seorang sahabatnya. Jadi pada intinya tidak akan mau menerima nasihat, pasti demikian, karena semuanya dianggap lebih rendah karena kecenderungannya gitu, manusia itu bersikap demikian. Paling juga tahu apa itu kan, pasti kepada orang lain, kepada orang yang diakuinya lebih rendah. La yakdiru ala qabulinasi, tidak akan mau menerima nasihat. Bahaya besar, ini bahaya besar kan kalau tidak mau menerima nasihat. Kalau Rasulullah SAW tidak mau menerima usulan, masukan, nasihat, siapa yang bisa menggugahnya kalau demikian? Nah, kalau semua gitunya kalau semua sahabat misalnya punya pikiran, punya ide, punya masukan, nah kalau semuanya ditolak, lalu siapa yang bisa meluruskan Rasulullah? Ternyata kan Rasulullah mau kan mendengar, menampung, menerima, meskipun itu datang dari sahabatnya. Nah, kemudian ini juga kan Rasulullah SAW itu kan mengajak musyawarah tentang bagaimana ya caranya memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Kan ada yang usul ini, jangan itu kan karena seperti orang Yahudi. Ada yang mengusul dengan trompet kan. Janganlah menyerupai Yahudi. Ada yang dengan lonceng, ya bisa jadi para sahabat terpikir demikian itu melihat yang sudah ada. Nah, ide baru coba apa gitu belum terpikir. Makanya satulah si ganu ayat tuh si Yahudi menggunakan trompet. Bisa niup nah baru kudu kursus heula ka perwacaraka satu. Kudu kursus heula untuk ka perwacaraka ka itu Elpas. Baru bisa niup trompet eta lonceng ngewa lonceng mah. Kemudian kadang Rasul saya bermimpi begini. Itu kan Rasul kan menampung berarti kan. Ya ada yang usulnya aja kan, ya ada yang ditolak kan, alasannya juga jelas kan Rasulullahnya, karena janganlah menyerupai, tidak diterima yang usul dengan bagaimana kalau dengan lonceng. Atuh lonceng lain nu keleneng sogi masuk di naon kalau lonceng naga atuh. Ayo gitu-gitu banyaknya atuh siga tukang es. Ayo segede gitu mah. Dor ngidar deui. Dor ngidar dia udah disangka. Mang hiji lain rejak salat itu dong ngidar. Lonceng nyelseng itu ditolak. Nah, Rasul saya mimpi begini, nah, diterima. Nah, itu ya menunjukkan ya contoh itu. Ya Rasulullah mencontohkan ya itulah ajaran itu Islam. Tidak tidak anti itulahnya, tidak anti dari apabila gitu apa sesuatu itu datang yang sebetulnya Rasulullah juga tahu atau dirinya seorang nabi mau di atas siapapun, tapi kan ya itulah Rasulullah mengajarkan demikian. Yang tidak anti itunya menerima masukan itu dari yang lebih rendah. Yang terakhir, wala yaslamu minal izdira'i bin nasi, tidak akan hilang gitu dari dalam hatinya selalu merendahkan orang lain. Ya, tidak akan hilang dari dalam hatinya, ya, di dalam hatinya itu selalu saja menganggap orang lain itu lebih rendah, selalu di dalam orangnya itu ya tidak akan bisa selamat dari menghina itu ya, menghina, merendahkan orang lain, wa min igtiyabihim, dan selalu gibah tuluy nggak goreng batur, merendahkan batur kayak gitu, kayak nanti mal bisa lepas gitu teh.
Ya terus saja gitunya. Tapi ini gibah jadinya maksudnya nih ya. Bukan untuk mengambil pelajaran. Karena kalau katakanlah membicarakan keburukan orang lain dengan maksud untuk mengambil pelajaran, dengan itulah mengambil pelajaran, itu boleh, itu bukan gibah. Allah sendiri sudah mencontohkan. Allah gibah pun gitu, mengungkap keburukan Firaun seperti apa, mengungkap keburukan Abu Lahab seperti apa, bukan untuk gibah. Artinya gibah itu dicontohkan ku Quran lain itu supaya dijadikan ibroh, dijadikan cermin, dijadikan pelajaran. Artinya kalau membicarakan keburukan orang lain dengan maksud mengambil pelajaran, dijadikan ibroh, artinya jangan sampai demikian seperti keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah kalau ini tidak akan bisa lepas dari gibah karena kecenderungannya terus menghina, merendahkan orang lain. Bahkan kalau sudah seperti ini suka bahkan sampai kepada mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang sampai memunculkan kebohongan. Itu tidak mustahilnya sampai ya pokoknya untuk gibah lah, untuk menjatuhkan orang lain. Karena orang lain itu harus dipandangnya itu harus selalu lebih rendah, dicarilah keburukannya. Kalau tidak menemukan, dibuatlah kebohongan tentang keburukan orang lain. Ya dicari, dikorek gitunya, di korehan cek urang Sunda mah hoyo di korehan kagorengan batur teh. Teu manggih, jieun lah berita palsu. Dibuatlah isunya itunya tuduhan, isu yang palsu. Karena karena memandang orang lain itu harus selalu lebih rendah. Ini kan benar-benar parah. Ini semuanya banyak, berarti yang 10 ini melanggar ayat ini, melanggar ayat ini, melanggar hadis ini. Sebetulnya yang 10-nya ini semuanya pelanggaran ini terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis. Diantaranya ini kan tentang ini nih nu ayat lebih tidak selamat dari menghina orang lain. Padahal Allah sendiri kan, kami memuliakan Adam dan keturunannya. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Kenapa ada manusia yang merendahkan manusia? Oleh Allah dimuliakan, oleh manusia malah sebetulnya kan melanggar ayat ini. Iblis juga kan melanggar ayat ini. Kemudian tentang gibah, ada kan tentang ayat gibah itu yang ini kan Allah menyebutnya seperti apa kamu suka memakan bangkai saudaranya. Alah ayat mana teh? Ini tentang gibah teh berarti melanggar ayat ini nih ya. Sebentar nih lah. Adalah ma'akhihi, adalah malkhinzir itu numpang keluar teh. Al-Hujurat ayat 12. Ini tentang gibah. Allah orang yang gibah itu. Gila ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kasiron minaz-zonni, jauhilah kebanyakan dari zon. Zon teh yang berdasarkan akal, rasa, eta zon kitu teh, kira-kira, duga-duga. Inna ba'daz-zonni ismun, sesungguhnya sebagian zon itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'do. Janganlah mencari-cari keburukan orang. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing, membicarakan satu sama lain. Nah, adakah seorang di antara kalian suka? Nah, yang ini nih ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kulalah ma'akhihi mayyitan. Nah, apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, itu gibah itu diibaratkan
Taeta memakan lebih buruk berarti dari memakan daging bangkai saudaranya, lebih buruk daripada Sumanto gitu. Apa lagi? Lebih buruk daripada memakan daging saudaranya setelah mati. Maka ini nih, adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik. Seharusnya melakukan gibah itu merasa jijik, artinya untuk melakukan gibah dibandingkan dengan memakan daging saudaranya setelah mati. Tentulah kalian merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat, Maha penyayang. Nah, 10 katanya, 10 hal nih yang keburukannya yang akan muncul akibat dari al-kibru. Ini ada 10 yang benar-benar nih semuanya keburukan yang besar dan kebinasaannya mengerikan. Ini dengan semuanya ini betul-betul mengerikan. Ini dengan gibah saja tadi seperti ini ayatnya. Ya 10 katanya. Dan ini adalah al-kibru itu wahwa awalu zanbin. Al-kibru itu adalah dosa pertama asallaha bihi iblis, yang dilakukan oleh iblis kepada Allah. Al-kibru itu adalah dosa pertama di mana iblis maksiat kepada Allah itu. Karena al-kibru, muncul al-kibru di dalam hatinya. Fa'ala amruhu ila ma'ala ilaihi. Nah, maka akibatnya adalah sama. Artinya sampai kapanpun masalahnya tetap sama. Apabila ada al-kibru, ya seperti inilah yang akan terjadi, yang akan muncul. Ya, di dalam dirinya akan muncul keburukan-keburukan yang fantastis lah pokoknya. Nanti sebutnya teh keburukan-keburukan yang spektakuler lah pokoknya, keburukannya luar binasa ini.